Waalaikumsalam. Aman Bunda? Alhamdulillah bahagia. Aduh, terima kasih banyak nih sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu mengikuti program kegiatan yang sedang saya lakukan dalam mengerah kegiatan. Terima kasih sudah bersedia. Baik, sebelum memulai kegiatan tugas kali ini saya akan meminta ibu untuk memeragakan yang biasa ibu lakukan di kelas. Kira-kira apakah ibu bersedia untuk melaksanakan kegiatan ini? Iya, ibu bangga. Saya siap. Terima kasih sebelumnya ibu ya untuk menyikapi hal tersebut. Sebelumnya ada beberapa format yang harus saya isi dan proses dan ibu berikan. Kemarin saya sudah KPP ibu ya yang disampaikan. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan ya, di antaranya yang pertama, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran nanti yang akan ibu tampilkan? Kemarin sesuai dengan RPP yang sudah saya kirimkan ke ibu ya, bahwa materi yang akan saya bahas itu tentang komitmen kebangsaan di negara. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut adalah agar siswa dapat memiliki semangat dan komitmen kebangsaan dan negara. Seperti apa sih bentuk komitmen kebangsaan dari para pendiri negara tersebut. Kemudian selain itu juga agar siswa dapat mengetahui bagaimana negara seperti Indonesia itu sebagai satu kesatuan negara yang utuh. Kemudian satu lagi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk menunjukkan perilaku semangat kebangsaan pada siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Berarti ini berorientasi ke karakter ya Bu ya, akan dibangun. Pada mata pelajaran PPKN kelas 8 siap. Nah, kira-kira tadi kita sudah dengar dari sini bagaimana sih memberikan pemahaman kepada anak untuk memiliki semangat memiliki kebangsaan, untuk komitmen para pendiri yang tentunya berorientasi pada nilai kesadaran yang akan dibangun kepada anak tersebut. Nah, kira-kira areal pembangunannya yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini. Oh iya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini adalah untuk mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan pada siswa agar siswa dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari ya, agar siswa dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi seperti halnya para pendiri negara di masa lampau. Seperti itu. Jadi bisa menerapkannya ya di depan sehari-hari. Nah, kira-kira menurut Ibu agar anak-anak nih tidak hanya menghafal mungkin ya, tapi mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strateginya gimana nih di pembelajaran ini supaya capaian yang tadi terlaksana kira-kira? Kalau boleh tahu. Untuk strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana siswa saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan yang sudah saya amati sebelumnya ya, karena setiap siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka setiap siswa tidak bisa diperlakukan secara sama ya. Itu saya bisa lebih fokus untuk menerapkan strategi pembelajaran ini kepada siswa. Ya, berarti pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tertarik sekali saya untuk melihat proses pembelajarannya. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan lihat langsung deh. Iya, mana sih Bu Enok dalam diferensiasi itu sendiri. Terima kasih apa yang sudah disampaikan hari ini. Mungkin untuk lanjutannya nanti kita lihat di lapangan, mohon izin tidak untuk sifatnya sendiri, tapi kita berbagi
yang biasa Ibu lakukan di kelas, insya Allah akan memberikan dampak positif yang kepada saya. Terima kasih Bu. Kita yang paling kegiatan dari terima kasih untuk waktunya. Mangga Ibu, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Masih semangat? Semangat harus ya. Setiap hari kalian harus tetap semangat dalam menjalankan kegiatan rutin kalian, yaitu kegiatan belajar di sekolah khususnya ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar hari ini, Ibu absen dulu ya. Langsung aja, yang tidak masuknya siapa untuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa namanya? Anpa ya. Anpa kenapa? Anpa sakit. Sakit ya. Siapa lagi? Ripal kenapa Ripal? Oh, Ripal lagi ada kegiatan OSIS ya. Tadi sudah izin ke Ibu. Ada lagi? Ya, Danu kenapa? Apa Bu? Danu apa? Iya, baik. Sudah ya, tidak ada lagi. Ya sudah, jadi hari ini 3 siswa yang tidak hadir ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan belajar, Ibu ingin meriksa kerapihan dan kebersihan kalian terlebih dahulu ya. Silakan kalian semua berdiri semuanya. Ibu akan meriksa kerapihan berpakaian kalian dan kebersihan kalian. Mana bukunya, lihat. Tapi jangan pakai kutek ya, nanti kuteknya dibersihin. Laki-laki bajunya dimasukkan, yang keluarkan dimasukkan. Coba bukunya lihat. Panjang, digunting ya. Laki-laki bajunya dimasukkan, yang bajunya masih dikeluarkan dimasukkan. Mana bukunya? Ini panjang, digunting ya. Digunting di rumah, dibersihin. Ya sudah semuanya, silahkan kalian duduk kembali. Ya, kenapa Ibu meriksa kerapihan dan kebersihan kalian? Karena hal ini sangat berpengaruh ya terhadap proses kegiatan kita. Setiap hari melihat yang rapi-rapi, melihat yang bersih-bersih, otomatis kita juga akan semangat untuk ada di dalam kelas ya, karena pemandangannya indah ya. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, tapi sepertinya kalian tegang ya. Kalian tegang pada pagi hari ini. Untuk menghilangkan rasa tegang kalian, silakan kalian semua berdiri lagi dulu. Berdiri semuanya ya. Kita lakukan peregangan dulu, refleksi sebelum melakukan kegiatan belajar ya. Kalian moodnya meningkat ya. Berdiri semuanya dan kalian ikuti aba-aba dari Ibu ya. Kali ini Ibu ingin melatih konsentrasi kalian ya. Perhatikan aba-aba dari Ibu. Tepuk tangan 2 kali. Salah, banyak yang salah ya. Ibu kan ditanya hanya tepuk tangan 2 kali. Banyak yang salah, banyak yang tidak fokus berarti ya. Banyak yang kurang konsentrasi. Ulangi lagi. Siap-siap, fokus ya. Tepuk tangan 1 kali. Betul semua ya? Betul semua. Berarti konsentrasinya sudah mulai meningkat. Sudah bagus ya. Sekali lagi Ibu coba ya. Tepuk tangan 4 kali. Betul semua lagi ya. Tidak ada yang salah ya. Bagus, berarti konsentrasi kalian sudah bagus. Dan kalian sekarang sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar pada pagi hari ini ya. Silakan kalian duduk kembali.
kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk materi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang komitmen kebangsaan pendiri negara ya. Komitmen kebangsaan pendiri negara. Kalian pernah dengar kata-kata komitmen? Pernah dengar nggak? Pasti pernah ya. Seperti halnya ada satu orang pria dan satu orang perempuan. Misalnya bertemu kemudian mereka menjalin sebuah komitmen. Pasti kalian sering mendengar apa itu kata komitmen ya. Nah, komitmen kebangsaan ini sangatlah penting khususnya bagi bangsa atau rakyat Indonesia. Kenapa ya? Karena komitmen kebangsaan ini menanamkan rasa tanggung jawab sebuah bangsa terhadap negaranya ya. Artinya di sini sebuah bangsa itu harus mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Ngerti nggak? Ngerti ya. Jadi seorang rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia yang memiliki komitmen yang tinggi tentunya mau atau rela melakukan apa saja untuk negara yang dia cintai ya. Nah, pada materi komitmen kebangsaan pendiri negara ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Di antaranya yang pertama adalah jadi tujuan dari materi ini tentang komitmen kebangsaan pendiri negara adalah agar kalian dalam kehidupan sehari-harinya mampu berperilaku atau bersikap sesuai dengan pendiri-pendiri negara di masa lampau ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menanamkan pada diri kalian agar diri kalian mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan para pendiri-pendiri negara di masa lampau, di mana mereka itu memiliki komitmen kebangsaan yang sangat tinggi sehingga mereka mampu menciptakan kemerdekaan bagi negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Nah, kalian perhatikan Bapak tulis semuanya ya. Pada materi komitmen kebangsaan pendiri negara ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Kemudian yang keduanya bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan. Dan yang keempat adalah mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, untuk itu sekarang Ibu ingin agar kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang pada minggu sebelumnya sudah Ibu tentukan. Sudah ya? Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin sudah Ibu tentukan? Ya. Sudah ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membahas tentang pokok bahasan yang tadi Ibu sebutkan ya. Untuk kelompok pertama, ini ya, kelompok pertama kelompok lintang. Kelompok lintang Ibu ingin membahas tentang sub pokok bahasan yang kedua, tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara kita. Ngerti maksudnya? Nah, karena kelompok lintang ini kalau Ibu perhatikan anggotanya itu lebih didominasi oleh anggota-anggota yang sangat jeli ya, memiliki tingkat kejelian yang sangat tinggi. Jadi Ibu ingin untuk kelompok lintang ini membahas tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen yang ditujukan oleh pendiri negara ya. Kemudian untuk kelompok duanya, kelompok revi ya.
Kelompok REPI ini kalau Ibu lihat para anggotanya ini kelihatan memiliki semangat yang tinggi ya. Jadi Ibu tugaskan untuk kelompok 2 membahas sub pokok bahasan yang pertama tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara ya. Kemudian untuk kelompok 3, kelompok April ya. Kelompok 3 kelompok April. Menurut Ibu kelompok April ini memiliki tingkat solidaritas yang tinggi ya antara satu dengan lainnya. Untuk itu untuk kelompok 3 ini Ibu tugaskan untuk membahas sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompoknya Ulip. Kelompoknya Ulip ya. Betul nggak namanya? Hah? Ya, untuk kelompok 4 yaitu kelompok Ulip. Ibu lihat kelompok Ulip ini rata-rata ya anggota kelompoknya memiliki pendirian yang kuat. Sehingga Ibu tugaskan untuk kelompok 4 ini agar membahas tentang sub pokok bahasan yang keempat, yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian kerjasama dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk membahas materi yang tadi sudah Ibu bagi ya. Silahkan kalian duduknya boleh berhadapan. Untuk materinya boleh kalian lihat ke Google ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kalian ini ya. Seperti apa semangat komitmen kebangsaan dalam kelompok ini membahas semangat dan komitmen kebangsaan Baik, berarti sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan dari kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Lintang ya. Lintang yang mewakili dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi tadi di kelompok 1 yang tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki negara, yaitu tentang keagungan yang maha esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai kemajuan. Kemudian hasil jasa wadah saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Sok siapa? Boleh maju. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 presentasikan semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Contohnya semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai sosok presiden pertama yang memiliki bentuk semangat dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari saya. 3, silakan perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perwakilan dari kelompok 3 membacakan tentang negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Meskipun negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, tetapi bangsa Indonesia menjadi satu, membeda-bedakan satu sama lain. Itu dari kelompok saya. Ini sekian, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Taat aturan yang berlaku dalam masyarakat, saling membantu, ikut serta dalam upaya bela negara, menjaga lingkungan, taat bayar pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 tadi telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Bagaimana? Ada dari kelompok lain yang bisa memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok 1 tadi? Silakan. Ada nggak yang mau memberi tanggapan kepada hasil presentasi kelompok 1? Oh, dari kelompok 3 ya? Ya baik, karena presentasi kelompok 1 sangat baik dan bagus. Ya. Tepuk tangan. Ya, menurut kelompok 3 hasil presentasi dari kelompok 1 sudah sangat baik dan bagus. Kelompok 3, kira-kira baiknya di mana? Bisa lebih dijelaskan lagi nggak? Apa yang bisa kalian dapatkan? Ilmu apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil presentasi tadi kelompok 1 tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ya. Tadi kelompok 1 kan sudah memberi jawabannya, diantaranya adalah memiliki semangat juang yang tinggi ya. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, memiliki jiwa patriotisme. Nah, dari jawaban tersebut apa yang bisa kalian dapatkan?
nggak menurut kalian hal-hal yang tadi disebutkan tentang bentuk-bentuk semangat komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh pendiri negara? Enggak bagi kalian? Penting sekali ya, dan itu harus kalian tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari agar cita-cita kalian dapat tercapai, dapat terwujud ya. Kalian juga harus memiliki bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1. Di antaranya kalian juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ya, agar cita-cita kalian tercapai. Ngerti? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya langsung ke kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Ada yang mau memberikan pendapatnya dari hasil presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Oh, silakan. Dari kelompok 1 Salwa ya. Ya, tepuk tangan. Ya, menurut kelompok 1, kelompok 2 sudah sangat bagus dalam mempresentasikan hasil diskusinya tentang semangat dan komitmen kebangsaan dari pendiri negara. Tadi jawabannya seperti apa kelompok 2? Mana kelompok 2? Hasil presentasinya apa tadi? Tolong dibacakan lagi, diulang. Untuk semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai sosok presiden pertama yang memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kelompok 2 tadi hasil diskusinya adalah memberikan contoh seorang pendiri negara yang memiliki semangat yang tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Menurut kalian juga penting tidak memiliki jiwa semangat yang tinggi seperti halnya Insinyur Soekarno? Penting ya. Hal ini juga wajib kalian tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian juga harus memiliki semangat yang tinggi, khususnya dalam hal belajar, agar kalian bisa sukses di masa yang akan datang ya. Dilanjut sekarang ke kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 3 tadi juga sudah dipresentasikan ya oleh kelompok 3, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, dari hasil presentasi kelompok 3 tadi, ada tidak yang mau memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Oh, Dimas ya dari kelompok 4. Sok Dimas. Bagus, karena mempresentasikan tentang negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sangat rinci dan jelas. Oh ya, tepuk tangan. Ya, menurut Dimas dari kelompok 4, hasil presentasi dari kelompok 3 sudah sangat bagus, karena kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya secara rinci dan jelas tentang negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Diperhatikan ya, jangan libur. Tadi kelompok 3 membahas tentang negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Tadi kelompok 3 membacakan hasil diskusinya bahwa negara Indonesia itu kan terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Tetapi meskipun begitu, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia mampu bersatu, tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya, ya. Karena segala sesuatu hal pun kalau kita lakukan secara bersama-sama atau bersatu, maka akan dapat dengan mudah diwujudkan. Hal ini menurut kalian penting juga tidak untuk kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Kenapa penting untuk
Pendiri. Ya, makanya harus bersatu. Harus bersatu, yang tidak hanya berdua tetapi semuanya harus bersatu agar kekuatan kita menjadi lebih kuat sehingga apa yang kita ciptakan dapat dengan mudah terbangun, tercapai ya. Paham? Untuk materi yang ketiga. Paham. Sekarang dilanjut ya yang keempat, yaitu tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 4. Ada nggak yang mau memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 4 tadi? Oh iya, dari kelompok 2, silakan. Ya, baik. Menurut kelompok 2, kelompok 4 mempresentasikan diskusinya dengan baik. Ya, tepuk tangan. Ya, menurut kelompok 2, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup baik ya. Ibu mau nanya lagi ke kelompok 2. Tadi jawaban dari kelompok 4 seperti apa? Sudah baiknya kenapa? Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang bisa diingat apa tadi dari hasil presentasi kelompok 4? Bisa diulang untuk kelompok 4, jawabannya apa? Taat aturan yang berlaku dalam masyarakat, saling membantu, ikut serta dalam upaya bela negara, taat bayar pajak. Ya, itu jawaban dari kelompok 4. Jawabannya sudah baik ya. Ya, tadi jawabannya salah satunya adalah taat terhadap aturan yang berlaku, taat membayar pajak. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dimas? Taat membayar pajak. Terus apa lagi tadi jawaban Dimas? Ikut serta dalam upaya bela negara. Ya, ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian melakukan kerjasama ya. Nah, ini juga menurut kalian penting nggak untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Sangat penting ya. Kalian juga dalam kehidupan sehari-hari juga harus bersikap seperti tadi yang disebutkan oleh kelompok 4. Sampai di sini paham? Paham? Baik, kalau begitu berarti dari materi ini bisa diambil kesimpulan ya bahwa yang namanya komitmen kebangsaan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi karena jadi komitmen kebangsaan pendiri negara dari materi ini dapat diambil kesimpulan ya bahwa yang namanya komitmen kebangsaan itu sangatlah penting untuk ditanamkan di dalam jiwa kita sebagai bangsa yang baik ya. Kenapa? Karena komitmen kebangsaan ini merupakan dasar atau acuan bagi kita untuk bertindak dan berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya sekali lagi Ibu tekankan agar kalian juga memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi di dalam jiwa kalian ya, agar kalian dalam bertindak sehari-hari bisa bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat ya. Baik, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Menurut saya, komitmen kebangsaan dapat dilakukan di sehari-hari. Di antaranya adalah melaksanakan upacara mengikuti acara budaya secara
Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Lintang ya, bahwa komitmen kebangsaan itu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan upacara bendera. Tentunya kalian mengikuti pelaksanaan upacara bendera dengan khidmat ya, itu salah satu contohnya bahwa kalian memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Ada lagi yang mau berpendapat tentang materi pembelajaran hari ini selain Lintang? Oh, Sri Dewi, silakan. Apa? Setuju Ibu, menurut saya juga dengan adanya kepedulian terhadap sesama. Ya, tepuk tangan. Ya, baik sekali ya pendapat dari Sri Dewi bahwa salah satu contoh bangsa yang memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi adalah dengan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama ya. Ada lagi pendapat dari yang lain? Oh, yuk Dimas. Apa Dimas? Ya Bu, bisa juga dengan kita berbagi dengan teman dan menengok yang sakit. Ya. Tepuk tangan. Pendapat dari Dimas juga bagus ya. Salah satu bangsa yang memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi, salah satu contohnya adalah menengok orang yang sakit ya, karena itu merupakan salah satu contoh dari kepedulian sosial terhadap sesama ya. Baik, dari materi pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kalian sudah memahami ya, sudah memahami pembelajaran atau materi yang kita bahas hari ini tentang komitmen kebangsaan pendiri negara ya. Kalau gitu materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan tapi sebelumnya Ibu ngasih tugas untuk kalian ya, ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Iya Bu. Ya, untuk PR-nya nanti akan Ibu share di WA grup saja ya. Untuk tugasnya Ibu nanti akan share di WA grup ya. Silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, karena waktunya sudah habis, untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nok. Waalaikumsalam Ibu. Lagi ngajar apa enggak hari ini? Enggak, kebetulan Kosong lagi ya? kosong. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu bisa hadir di sini. Kebetulan kemarin kita sudah bersama-sama melihat Ibu ya untuk proses observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun sebagai sebuah proses yang harus dilalui Ibu, memang tahapan ini kali ini tuh kita namakan sajalah pasca observasi, bahwa ada sebuah bentuk evaluasi yang menjadi proses pembelajaran kita bersama. Jadi tujuannya kita melihat bagaimana proses yang kemarin Ibu lakukan. Mohon izin tidak sifatnya menggurui, tapi sebagai sharing bersama ya Bu ya. Ibu iya. Baik, berdasarkan penampilan yang Ibu sampaikan kemarin, ada beberapa catatan yang deh Bu. Iya, apa-apa. Tapi sebelumnya saya tidak apa-apa ya, Iya, tidak apa-apa Ibu. Yang Itu bahasa bisa sebagai bahan buat saya buat memperbaiki. Baik, terima kasih banyak. Kemarin tuh dalam yang Ibu sampaikan ada beberapa poin, di antaranya satu, ketika anak melakukan masih ada poin bahasa lugas. Oh iya. Yang Ibu sampaikan di beberapa bagian, seperti contohnya misalkan salah dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa ke depannya bisa lebih ya diganti dengan bahasa lain yang mungkin lebih nyaman. Kemudian secara keseluruhan luar biasa, dari proses pendahuluan, kemudian proses pembelajaran inti dan akhir itu berjalan dengan baik. Semuanya iya, respon anak juga luar biasa baik.
kemudian tanggapan sampai terakhir umpan balik, semua prosesnya ternyata dilalui dengan baik. Pembelajaran juga terlihat seperti menyenangkan karena anak juga mendapatkan respon yang luar biasa. Ibu juga menyelipkan proses ice breaking dan lain sebagainya ya untuk memotivasi, memfokuskan anak ketika di awal pembelajaran, jadi tampak sekali. Namun di bagian tertentu saya belum melihat proses penilaian secara konkretnya belum terrealisasi di dalam proses pembelajaran. Jadi 2 poin besar sih tadi, penggunaan bahasa sama poin penilaiannya belum secara eksplisit ada dalam proses pembelajaran. Tentunya ini bersamaan dengan proses penugasan yang belum disampaikan dalam proses pembelajaran. Itu yang menurut saya menjadi bahan kajian yang saya ambil kemarin, tetapi secara keseluruhan sudah tercapai. Poin itu saja yang saya pahami belum masuk di dalam. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif buat saya maupun buat ibu. Nah, mengingat apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira nih bagaimana menurut ibu pendapatnya untuk kedepannya? Berdasarkan tadi hasil dari supervisi saya di kelas saya ucapkan terima kasih sekali kepada ibu saya juga dengan senang hati bisa membantu ibu. Untuk tadi ada beberapa hal yang ibu utarakan, saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan begitu saya bisa mengetahui tentunya saya juga sebagai guru tidak sempurna banyak sekali kekurangannya, dan tadi ada beberapa hal masukan dari ibu untuk kedepannya saya insya Allah akan memperbaikinya akan memasukkan dua poin tadi yang sebagai koreksi dari ibu insya Allah kedepannya akan saya masukkan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Seperti itu ibu. Baik, terima kasih ibu. Mudah-mudahan sih lebih sempurna lagi kemudian menjadi sesuatu yang positif untuk kita semua. Nah, mengingat proses pembelajaran yang kemarin, kira-kira bagaimana nih perasaan ibu menjalankan proses pembelajaran kemarin? Menurut saya kemarin saya melakukan pembelajaran dengan senang hati saya dengan senang hati melakukannya seperti yang tadi saya utarakan, karena dengan begitu saya juga bisa mengetahui kurangnya saya di mana. Selain itu juga tentunya saya bisa membantu teman sejawat untuk menyelesaikan tugasnya saya dengan senang hati sekali. Luar biasa nih, betul-betul memang saya juga terbantukan dengan kesiapan dari ibu. Nah, dari proses yang kemarin, menurut pengamatan ibu, ada nggak tingkat kesulitan pada saat proses pembelajaran kemarin? Saya rasa tidak ada sih Bu, tidak ada, meskipun saya banyak sekali kekurangan yang pembelajaran kemarin saya juga merasa belum semuanya sesuai dengan RPP yang saya buat tetapi sejauh ini untuk kesulitan sih saya rasa tidak ada. Berjalan ya. Baik, alhamdulillah. Baik, di bagian untuk RPP ibu, kira-kira yang belum tercapainya dari perencanaan yang ibu buat nih di RPP kira-kira bagian poin mana tuh Bu yang belum tercapai kira-kira? Yang belum tercapai kalau tadi kan dari pengamatan yang saya, cuma dari RPP yang ibu buat, bagian mana tuh yang kira-kira menurut ibu belum tercapai? Yang belum tercapai yang tadi yang seperti ibu utarakan di bagian penilaian memang belum tercapai ini ya Bu ya. Lanjut nah, berkenaan dengan respon anak, menurut ibu kira-kira bagaimana nih anak mengikuti pembelajaran yang kemarin?
Ya, kalau berdasarkan respon anak yang kemarin saya lihat pada proses pembelajaran yang kemarin, ya saya rasa anak tidak ada kesulitan untuk materi yang kemarin membangkitkan semangat dan komitmen kebangsaan ya. Saya rasa tidak ada masalah ya, berdasarkan umpan balik yang saya lakukan terhadap anak-anak juga meresponnya dengan sangat baik ya. Sepertinya anak bisa memahami apa yang kemarin saya saya sampaikan kemarin. Sepertinya anak memahami. Memang nampak sekali kemarin dilihat di umpan balik ya, Iya. anak sudah mampu Responsif iya, ya. menyampaikan poin-poin penting dalam penerapan Iya, kehidupan iya. sehari-hari. Nah, boleh nih secara lengkap bisa Ibu ceritakan kira-kira langkah apa nih yang akan Ibu lakukan yang menindaklanjuti tadi tuh menanamkan nilai kesadaran ke anak biar anak lebih greget di pembelajaran berikutnya nih. Iya. Untuk kedepannya, tindak lanjut kedepannya tentang materi yang kemarin saya sampaikan di kelas, rencananya saya akan melakukan program untuk menanamkan semangat komitmen, semangat kebangsaan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saya akan menerapkan kepada anak-anak agar setiap hari selalu melakukan senyum, sapa, dan salam, karena itu kan merupakan salah kebiasaan saling hormat menghormati dengan sesama ya. Itu kan ada dalam materi membangkitkan semangat kebangsaan. Seperti itu mungkin. Baik, luar biasa sekali nih Ibu Nok. Mudah-mudahan sih apa yang Ibu rencanakan ke depannya sebagai bentuk tindak lanjut bisa terrealisasi. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut berkolaborasi nih dalam proses pembelajaran ke depannya. Kita menjadi satu tim ya. Sebuah program itu akan terlaksana jika dilakukan secara bersama-sama ya Ibu. Baik, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih terutama atas kesediaan Ibu dari mulai proses kemudian observasi sampai hari ini pasca observasi yang kemudian oleh kita Pak Ade. Luar biasa, waktu ini kan tidak bisa tergantikan ya Bu ya, atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat khususnya kepada kita, umumnya kepada anak-anak kita sekolah ini dan seluruh masyarakat. Amin. Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya.